Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Febrianti SMSI, dosen Politeknik Valcontek. Pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara menggunakan Turnitin terkait dengan pengecekan similarity index atau plagiarism yang ada pada tulisan atau artikel kita. Baik, caranya setelah kita buka akun Turnitin kita ya, kebetulan saya langganan akun Turnitin yang student saja ya, jadi berikut tampilannya, kemudian saya klik bagian ini ya, klik, kemudian saya pilih submit ya, submit di bagian ini. Oke, saya ketikkan submission title-nya buku di dashboard. Oke, ini ya judulnya. Kemudian saya choose from this computer ya, karena saya menyimpannya dalam folder. Ini saya klik foldernya, kemudian yang saya sajikan itu harus dalam bentuk PDF ya, jadi bukan Word-nya. Kemudian klik open. Oke, sudah masuk. Kemudian klik tombol upload. Oke, sambil proses. Oke, ditunggu ya. Please wait. Oke, sampai selesai terbaca, baru kita melakukan confirm. Oke, sudah muncul seperti ini. Kita klik confirm. Oke, kita tunggu ya. Kemudian return to assignment list. Tunggu. Jadi ini masih similarity-nya masih processing ya. Jadi kita harus menunggu processing-nya sampai dengan muncul indeks similarity-nya. Tunggu. Atau kita bisa lihat view ya. Sambil menunggu processing-nya, kita bisa lihat view. Biasanya view-nya lebih cepat biasanya untuk memunculkan angka kemiripannya. Oh, belum juga ya. Coba saya ulangi lagi. Belum juga, mungkin masih processing ya, tunggu saja. Oke, cek view. Oke, masih belum juga ya. Memang membutuhkan waktu ya prosesinya ya. Oke. Masih belum ya. Di Turnitin di ada balasan ya di email saya, ada balasan untuk paper ID yang saya sedang cek ya. Oke, kita cek view-nya berapa persen kah? Oke, ternyata 26% ya. Jadi 26% similarity index-nya. Kita klik yang bagian ini ya untuk download ya. Oke, kita klik digital receive ya, sambil preparing download. Oke, saya munculkan. Ini hasilnya. Oh ini proses digital receipt-nya ya. Oke. Kita kembali ke
Turnitinnya tadi ya. Kembali ke Turnitinnya. Oke, sudah. Klik view lagi, kemudian klik yang bagian download ya. Oke. Klik bagian current view. Current view. Tunggu sampai terdownload semua. Oke, sudah. Ini sudah terdownload. Saya share kembali ya. Baik, saya stop share. Saya share hasil download dari pengecekan Turnitin. Jadi ini dicek oleh akun saya, by Febrianti. Kemudian submission date-nya hari ini ya, submission date-nya. Kemudian ini juga ada submission ID-nya. Terus nama file name-nya, kemudian word account-nya 7303. Karakter account-nya juga disajikan ya. Kita mulai cek dari ini masih draft ya. Jadi masih draft. Jadi memang ada bagian yang belum selesai dan bisa dilihat ya. Ini ada beberapa yang kemiripannya ya. Kemiripannya dengan tanda warna-warna yang berbeda. Kita cek di halaman bagian belakang ya, yang menyatakan summary-nya. Nah, di sana akan terdapat informasi dari mana saja kemiripan ini timbul ya. Nah, ternyata kalau dilihat ya, similarity index ini sebanyak 26%. Kemudian dari internet source-nya itu 25%, kemudian dari publication-nya 7%, dan dari student paper-nya 10%. Jadi kalau kita lihat ya dari source, internet source, dari blog, WordPress, dan lain-lain itu sebanyak 25%. Artinya ini perlu kita antisipasi. Kemudian juga 7% dari publication. Nah, publication ini seperti Springer, McGraw-Hill, dan lain sebagainya. Kalau student paper itu biasanya dari e-books, OJS, repository, dan lain sebagainya. Jadi perlu dilihat ya warna-warnanya. Jadi kalau teman-teman ketemu yang berwarna merah, artinya warna merah ini bersumber dari ini ya, dari mana tadi? Dari scribe.com. Nah, kemudian ada yang berwarna seperti ungu ya, 123doc.com 2%. Kemudian docplayer.info 2%. Kemudian ada yang berwarna Tosca ya, submitted to Universitas Brawijaya 1%, dan lain sebagainya ya. Ini perlu dilihat dengan warna-warnanya ya, bagian mana saja yang perlu kita paraphrase ya, dan bagian mana saja yang perlu kita mungkin lupa mencantumkan kutipannya. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini cukup paraphrase saja karena sistem informasi manajemen menurut McLeod ya 2008 ini sama, artinya cukup paraphrase. Misalnya kita balik, menurut McLeod ya 2008 sistem informasi manajemen merupakan penyedia informasi. Ini bentuk paraphrase karena sudah ada dikutip dari siapa, jadi aman sebenarnya. Nah, ini yang perlu diparaphrase juga ya. Walaupun sebenarnya sudah ada kutipannya, ini sudah tertera kutipannya. Hanya karena bulat-bulat ya, artinya terlalu banyak ini harusnya
kita mencantumkan tanda petik ya, tanda petik di awal dan tanda petik di akhir kalimat, dan kemudian ditulis lebih menjorok ke dalam ya, karena ini sifatnya kutipan yang lebih dari 40 kata. Nah, ini harus diperhatikan. Ini kutipan langsung ya, kutipan langsung, tetapi cara lainnya mungkin bisa diparaphrase ya. Cara lainnya bisa diparaphrase saja, karena sebenarnya kita terhindar sih dari plagiasi, tapi tadi ya paraphrase saja. Nah, ini juga ya paraphrase ya, artinya perlu paraphrase. Oke. Jadi warna-warna ini mencantumkan sumbernya kita dapatkan dari mana. Nah, ini tidak plagiat sebenarnya, tetapi kemiripan saja ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu kan bahasa yang kita gunakan ini kan hampir apa ya, memiliki hampir pola yang sama untuk hal-hal tertentu. Jadi kemiripan ya, bukan soal plagiat atau tidaknya, tetapi memang perlu kita perbaiki supaya tingkat persentase similarity-nya tidak tinggi seperti itu. Nah, sama seperti kalimat untuk menjalankan fungsi pada sistem tertentu, ini sebenarnya kalimat yang lazim, kalimat yang umum biasanya, akan tetapi karena terus berulang-ulang dan terdetek juga pada dokumen-dokumen lain sebelumnya dengan pengucapan yang sama, maka kita harus mengurangi similarity-nya. Oke, sama seperti sistem ya. Sistem ini selalu kita sebutkan sistem ya, seperti itu, sehingga pada saat kita cek Turnitin juga akan terdetek bahwa ini sering disebutkan ya. Jadi similarity-nya akan menjadi bertambah karena penyebutan sistem ya, seperti itu. Nah, ini perlu dipahami. Oke, jadi pada dasarnya penulis perlu mengurangi tingkat similarity, di mana tingkat similarity-nya ini 26% ya, 26%. Jadi perlu dikurangi untuk kewajaran. Biasanya pengelola jurnal itu atau penerbitan buku, mereka meminta itu similarity index-nya kurang dari sama dengan 20%. Nah, kalau bisa lebih kecil dari itu. Dan catatan lainnya adalah bukan berarti hanya berkurang saja, tetapi kalau ada kutipan yang kita lupa mencantumkannya, maka kita perlu mencantumkannya sebelum diterbitkan atau sebelum dipublish. Jadi cek and recheck ulang, sehingga tidak hanya, saya garis bawahi ya, tidak hanya sekedar similarity index-nya yang menurun saja, tetapi kita perlu mengecek dan recheck ulang apakah ada kutipan langsung, bagaimana penyajian kutipan langsung yang lebih dari 40 kata, itu harus kita susun sedemikian rupa, kemudian adakah kutipan-kutipan yang tidak mencantumkan sumbernya dan sebagainya. Nah, ini perlu diperhatikan sehingga kita terbebas dari plagiarism. Ya, oke. Demikianlah cara membaca hasil Turnitin. Jadi yang teman-teman fokuskan adalah warna-warna ini untuk memperbaikinya. Semakin banyak teman-teman memperbaiki kemiripan-kemiripannya, maka similarity index-nya akan semakin berkurang. Ya, dan tolong juga tidak hanya similarity index, akan tetapi kita perlu melihat kembali tulisan kita sudah mencantumkankah sumbernya, ya, kemudian sudah diparaphrase-kah, walaupun sudah sumbernya kita cantumkan supaya berkurang indeksnya ya. Kemudian kalau bisa menggunakan dari sumber-sumber yang tidak seperti ini ya. Jadi misalnya dari Asyarif file WordPress, terus dari doku.pub, kemudian ini Blogspot ya, itu dihindari seperti itu. Jadi tidak ada yang seperti ini ya. Jadi harusnya yang journal.uii.acid, eprints.unpam.ac.id. Nah, ini bagus, tidak masalah, rujukannya juga jelas ya, tetapi yang sumber-sumber seperti ini yang kita hindari ya, yang aneh-aneh seperti Asyarif file WordPress ya, terus coursehero.com, terus ID 123doc.com, seperti itu. Jadi sumber-sumber yang tidak sepatutnya kita jadikan
apa ya, rujukan atau ternyata memiliki kemiripan dengan sumber-sumber tersebut, ya. Baik, terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat untuk memberikan pencerahan bagi teman-teman yang menggunakan Turnitin, ya, dan bisa menjadi panduan untuk melakukan paraphrase dari hasil Turnitin. Demikianlah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.